Doraemon jatuh cinta. Doraemon, kue dorayaki kesukaanmu sudah datang. Ini semua spesial buatmu loh. Kamu tidak mau makan? Aku tidak mau. Sebenarnya kamu ini kenapa sih? Kamu mau tahu? Janji tidak tertawa? Iya, janji. Aduh, bagaimana ya aku mengatakannya, Nah, sudah, Nobita? lupakan saja. Kamu dengar dulu dong. Ada apa sih? Kok aneh? Aku tahu kamu sedang jatuh cinta dengan kucing, kan? Aduh, bagaimana ini? Kok kamu tahu? Sudah kelihatan kok. Soalnya kalau kamu jatuh cinta, wajahmu jadi merah. Aku jadi malu. Memangnya kucing seperti apa sih? Bagaimana ya? Warna bulunya itu sangat putih, lalu bola matanya biru. Cantik sekali. Baru kali ini aku melihat kucing imut-imut. Namanya siapa? Aku belum sempat berbicara. Bukannya pertama-tama itu yang paling penting berkenalan. Tapi aku tidak berani. Itu rumahnya. Wah, ternyata pemiliknya orang kaya. Di sana. Mana? Manisnya, manisnya. Oh, yang itu ya? Oh, kucing Persia. Pantas dia imut. Iya kan, iya kan. Imutnya luar biasa kan, Nobita. Pertama melihatnya aku ingin langsung melamarnya, tapi tidak bisa. Memangnya robot bisa menikah ya? Jangan sembarangan kamu. Aku robot modern dari masa depan. Dia melihat ke sini, dia melihat ke sini. Wah, matanya indah sekali. Banyak bintang. Aku ada di mana? Bertahanlah Doraemon. Ya. Ada apa? Ada yang mencurigakan. Itu di sebelah sana. Hah? Oh, maksud kamu kucing itu? Wah, jangan-jangan dia juga sedang memperhatikan kucing Persia itu. Kamu juga berpikiran sama. Ini gawat, perasaanku semakin tidak enak. Bersiaplah menghadapi ini. Wah, tahan Doraemon. Kamu tenang dulu dong. Sebaiknya bagaimana dong? Pertama-tama kamu harus berteman dulu. Dan ingat ya, kesan pertama itu yang paling penting. Memang sih, tapi aku benci dengan tubuhku yang bulat begini. Sebel. Kenapa aku tidak dibuat langsing saja? Sang super pelangsing tubuh. Hentikan Doraemon. Maksudku bukan begini. Jangan halangi aku. Ada apa sih? Sakit. Wah, kalau begini sepertinya seru juga. Tapi Doraemon, apa kamu serius? Menikah itu bukan hal yang bisa sembarangan dilakukan. Aku serius. Kalau aku bisa menikah dengan dia, aku akan berhenti makan dorayaki. Kamu serius? Menurut kalian sebaiknya bagaimana? Bagaimana ya? Lebih baik kasih hadiah dulu. Supaya pertemuan pertamanya jadi berkesan dan akrab. Tidak ada salahnya kalau pihak laki-laki datang membawa hadiah, kan? Kamu benar. Hadiah apa yang cocok? Karena untuk kucing, aksesoris lebih cocok. Kalau Doraemon, menurutku lebih cocok kalau hadiahnya barang dari masa depan. Aku akan langsung pesan. Selamat datang. Selamat berbelanja dengan mesin belanja departemen store masa depan.
Wah, kebetulan bulan ini banyak barang yang sedang diskon. Yang mana ya? Yang ini bagus, ini juga bagus. Pesan. Pesanan segera diantar. Wah, departemen store masa depan memang hebat. Pengiriman cepat sekali. Barangnya apa saja? Parfum aroma catnip. Permen karet rasa ikan cakalang. Video game menangkap tikus. Dan satu lagi, rumah hangat. Kok jadi begini sih? Bagaimana ya? Ini masalah selera. Aku memang robot tidak punya selera. Tidak ada yang bilang begitu kok. Ini barang-barang bagus. Itu benar, Doraemon. Nggak masalah, dia pasti suka. Kamu tidak bohong? Tidak, kami serius. Kalau begitu, baguslah. Bagaimana cara aku masuk ke rumahnya? Sementara dia tidak bisa keluar rumah. Kan ada pintu kemana saja. Oh iya, benar juga. Tapi nanti aku malah dikira musang lagi. Sebaiknya aku bagaimana dong? Tidak akan sampai masuk. Aku mengagetkanmu ya. Maafkan aku. Selamat siang. Kamu kucing yang unik sekali. Kucing? Jadi menurut kamu aku ini kelihatan seperti kucing, bukan musang? Iya, tentu saja. Bahagianya. Syukurlah kalau begitu. Nama kamu siapa? Namaku Doraemon. Salam kenal ya, Doraemon. Senangnya, ini benar-benar hari bahagia. Tapi boleh panggil aku Dora saja. Baiklah, Dora. Iya. Namaku Ria. Senang berkenalan. Aku juga senang, Ria. Oh, hampir lupa. Ini hadiah untuk kamu. Wah, aku baru pertama kali lihat barang-barang unik seperti ini. Kamu mau dengar cerita tentang diriku? Boleh. Untunglah, aku senang sekali. Sebenarnya aku adalah robot kucing dari masa depan. Aku bisa melakukan apapun. Wah, Dora pasti hebat. Tapi, aku mau minta maaf. Kamu sudah sengaja datang ke sini? Aku tidak punya apa-apa buat kamu. Tidak, jangan dipikirkan. Tapi bisa punya teman yang sebaik kamu. Aku merasa senang sekali. Syukurlah. Syukurlah. Wah, jadi ini kamarmu sendiri. Enaknya, aku juga ingin punya kamar seperti ini. Pasti kamu senang punya majikan yang sayang padamu. Sebenarnya tidak juga. Walaupun aku tinggal di kamar yang mewah begini, tapi jarang bertemu dengan majikanku. Aku malah lebih sering ditinggal sendirian. Ria, tapi itu tidak masalah. Aku akan datang ke sini setiap hari. Dengan begitu, kamu tidak akan kesepian lagi. Dora. Terima kasih. Berisik sekali. Kamu sedang apa sih, Doraemon? Pagi-pagi begini sudah mau ke sana lagi. Iya, hari ini aku mau melamar Ria. Apa? Tunggu dulu. Ini buru-buru sekali namanya Doraemon. Kamu kan baru satu kali bertemu dengannya. Cinta itu tidak ada hubungannya dengan waktu.
Sudah ya, aku mau pergi dulu. Ria. Wah, Dora, sudah datang lagi. Aku senang sekali loh. Tidak apa-apa, ini kan demi kamu. Jeng, hari ini aku bawa hadiah bunga. Wah, indahnya. Terima kasih. Ria. Ria. Hari ini ada hal yang penting yang mau aku. Oh iya, Dora, Iya, ada apa? aku selama ini tidak pernah keluar dari kamar ini sendirian. Benarkah? Kalau boleh, Dora, aku ingin pergi ke ladang bunga ini. Aku ingin jalan-jalan dengan bebas. Oke, serahkan saja padaku. Pintu kemana saja? Wah, indahnya. Dora hebat. Kamu benar-benar bisa melakukan apa saja ya. Biasa kok, ini bukan apa-apa. Wah, rasanya enak sekali. Udara di luar memang segar ya. Syukurlah, aku senang kalau kamu senang. Wah, bunga ini daunnya indah sekali. Lihat ini, indah sekali kan? Mana? Wah, itu bunga clover berdaun 4. Ria, kamu beruntung menemukannya. Bisa menemukan bunga clover berdaun 4 di tempat seperti ini, kamu pasti akan hidup bahagia selamanya. Benarkah? Aku senang mendengarnya, Dora. Ria, maukah kamu menik? Oh, Ada apa, Ria? Halo. Ria, ayo cepat kita pulang. Ayo, kita pulang saja yuk, Ria. kenapa? Tidak apa-apa, ayo pulang. Tunggu dulu, Dora. Ria, ayah. Terima kasih. Akhirnya kamu bisa keluar. Iya, semua ini berkat bantuan Doraemon. Doraemon itu kucing yang sangat baik hati loh. Begitu ya, syukurlah. Aku sebenarnya dari dulu aku ingin sekali berbicara denganmu. Wah, aku juga. Oh. Kamu setiap hari selalu berjalan di luar sendirian, sementara aku sendiri tidak bisa keluar rumah. Rasanya sengsara. Ya, begitulah. Bisa jalan keluar seperti ini, rasanya seperti mimpi. Beraninya merebut pacarku. Sebaiknya kau apakan ya. Kamu bagaimana bisa ke sini? Oh, tadi aku minta tolong pada Doraemon. Doraemon itu tidak hanya baik hati, tapi juga teman yang sangat perhatian. Dan dia bisa apa saja. Lamarannya gagal. Iya benar, gara-gara kucing hitam itu. Jadi begitu ya, kucing hitam itu adalah rival utamanya Doraemon. Baiklah, aku punya ide yang sangat brilian. Mula-mula, kami akan pura-pura menindas kucing itu. Senang, itu hanya acting. Lalu tiba-tiba Doraemon datang menolongnya dan mengusir kami. Pasti dia akan semakin suka dengan kamu, kan? Tapi aku tidak yakin berhasil. Bagaimana? Ya, sepertinya cara itu boleh juga. Apa boleh buat? Kalian setuju? Kalau begitu, ayo kita susun rencananya sekarang. Wah, lapangan yang luas di tepi sungai. Tempat ini bagus ya, Dora. Iya, memang bagus. Ayo kita ke sana.
Oke, dia sudah datang. Iya, makan dulu biskuit pengubah bentuknya. Ayo. Wah, lihat ada kucing rumahan. Cantik juga. Meong, meong. Kalian mau apa? Mau jahilin kamu? Meong. Itu betul. Kalian tunggu dulu. Oh, kamu berani ya? Ayo sini. Bukan, begini saja. Aku, Bagaimana ini? Di luar rencana kita. Bagaimana ini? Kalau begitu kita serang saja. Ya, Hentikan Giant! Suneo, jangan cuma lihat saja, cepat bantu. Rasakan ini. Kucing hitam! Boleh juga dia. Hentikan Giant! Itu benar. Seharusnya lawan kalian bukan dia, kan? Hah? Oh iya, aku sampai lupa karena emosi. Doraemon. benar. Rasakan ini, kucing jahat. Ayo sini. Aku kalah. Lari. Lalu, rasakan itu. Ria, semuanya sudah aman. Kucing hitam, bertahanlah! Aku tidak apa-apa. Maaf, aku tidak bisa berbuat banyak untuk kamu. Aku mohon, jagalah Ria baik-baik. Kucing hitam! Tunggu! Kucing hitam! Ria! Ini bukan, ini juga bukan. Aduh, yang mana ya? Ini juga bukan. Tunggu! Cepat Doraemon, lakukan sesuatu. Iya, aku tahu. Ria! 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 Itu dia. Tangan ajaib. Hampir saja. Terima kasih. Berkat kamu, kami bisa selamat, Dora. Tidak juga kok. Tunggu dulu. Selama ini kamu selalu menunggu Ria keluar rumah, kan? Kamu tidak pernah berhenti menunggu, kan? Walau hujan atau angin kencang. Perasaan kamu yang rela menunggu untuk bertemu Ria seperti itu, aku bisa mengerti. Tapi, aku hanya kucing liar. Diusir dan dikasari orang sudah biasa. Terbiasa kelaparan, dan setiap malam harus melawan udara dingin. Aku tidak bisa membuat Ria bahagia. Arti bahagia bagi Ria bukan yang seperti kamu pikirkan. Dora, Ria, kucing hitam! Ria, pintu kemana saja? Ini di mana? Aku sengaja menyiapkan ini untuk Ria. Silahkan, di sana udaranya hangat, ada banyak makanan juga. Dan mungkin akan ada masalah kecil. Asalkan kalian tetap berdua, aku yakin kalian pasti bisa melewatinya. Cepat bawa Ria pergi. Kalau kamu masih tidak mau bawa, aku yang akan bawa Ria pergi selamanya.
Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih. Dora yang baik hati. Aku tidak akan pernah lupa. Semoga kalian bahagia. Ya, Hah, jadi itu keputusanmu. tidak apa-apa. Yang penting Ria bisa hidup bahagia. Ayo ceria lagi. Suatu saat nanti Doraemon pasti punya pacar yang cantik kok. Nanti kamu bilang lagi, aku ingin menikahimu. Begitu. Aku ini robot, tidak menikah juga tidak apa-apa, tahu? Apa sih? Jangan ledek terus, jangan tertawakan aku terus. Putri Duyung yang bahagia. Selamat datang. Lama tidak jumpa. Besoko. Sudah lama tidak bertemu. Sekarang sudah besar ya. Besoko sudah datang. Lalu kenapa? Anak itu kalau sudah menangis, berisik dan tidak akan mau diam. Aku mau pergi main dulu. Kamu temani anak itu ya. Nobita. Bagaimana ini? Masalah kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Aku dengar di dekat stasiun ada pusat pertokoan baru ya? Iya benar. Di sana juga banyak diskon. Selamat siang. Kak Nobita mana? Dia sedang keluar. Ngomong-ngomong, besok hari ini mau main apa? Mau main rumah-rumahan? Atau mau main video game? Bilang saja, di sini apa saja ada. Ini. Bacakan buku. Boleh. Putri Duyung. Ya, ayo kita baca. Inilah awal kisah kehidupan Putri Duyung. Sang Putri Duyung yang cantik jelita itu rupanya jatuh cinta pada sang pangeran. Tapi tiba-tiba pada malam hari, badai yang kuat menenggelamkan pangeran dan seluruh kapalnya ke dalam laut. Tetapi sang pangeran akhirnya berhasil diselamatkan oleh Putri Duyung yang cantik itu. Dan demi menjadi seorang manusia, Putri Duyung pun rela menukar siripnya dengan sepasang kaki kepada seorang penyihir. Setelah menjadi manusia, sang Putri Duyung berharap bisa hidup bahagia berdua dengan pangeran. Tapi tiba-tiba, karena dijodohkan oleh sang raja dan ratu, akhirnya pangeran terpaksa menikahi putri dari kerajaan lain. Karena tidak bisa menikah dengan sang pangeran, Putri Duyung berpikir untuk kembali ke dalam lautan. Dan akhirnya Putri Duyung pun pergi. Dia menghilang ke dalam lautan yang luas dan gelap. Tamat. Rupanya ini dongeng yang sedih ya. Tidak apa-apa, ini kan hanya dongeng. Tapi kalau dongeng ini betulan bagaimana? Ya, mau bagaimana lagi? Sudah mati. Ada apa? Oh, ada apa sayang? Doraemon tuh. Bukan. Kamu membuat anak kecil menangis, Doraemon. Bukan aku, Bu. Tapi ini. Buku cerita ini. Doraemon! Aku bilang bukan karena aku. Sudah, Bisoko. Jangan menangis. Kita makan kue di bawah yuk. Ibu. Padahal bukan karena aku. Kenapa ada cerita untuk anak-anak yang sedih begini? Baiklah, kalau begini. Sepatu untuk masuk ke buku cerita. Aku akan masuk. Oh iya, ini kan di buku cerita. Kalau tidak salah itu Istana Putri Duyung. Dengarkan aku, putriku tersayang. Umurmu kini telah 15 tahun. Dengan ini aku memberimu izin untuk melihat dunia atas. Benarkah Ibu? Iya. Terima kasih Ibu. Selamat ya. Kamu akan melihat langit untuk pertama kali.
hari. Kalau malam biasanya ada bulan yang indah di langit loh. Yang terpenting, kamu harus tetap waspada pada bangsa manusia. Iya, baik Ibu. Hati-hati ya. Di sana ada cahaya yang indah. Indah sekali. Oh iya. Ini saat pertama kali Putri Duyung melihat sosok pangeran, kan? Hah? Itu apa ya? Apa itu? Tidak salah lagi, laki-laki itu. Dia sangat tampan. Pangeran! Iya, aku akan datang. Rupanya malam ini adalah malam purnama. Orang itu, rupanya dia pangeran. Tampannya. Hah? Tiba-tiba banyak awan. Waspada, akan datang badai. Wah, ada ikan-ikan besar yang menutupi sinar bulan. Disinilah awal kisah sedih akan dimulai. Mula-mula Putri Duyung akan menolong pangeran yang tenggelam di laut. Semuanya bertahanlah. Adanya parah sekali. Putri Duyung di mana ya? Pangeran! Pangeran, tetaplah bertahan. Rupanya Putri Duyung sudah lebih dulu menyelamatkan pangeran. Pangeran, Pangeran, Anda tidak apa-apa kan? Apa ada yang selamat? Pangeran, jangan mati ya. Pangeran! Cepat! Kita harus menolongnya! Tarik! 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 Pangeran. Oh, tidak salah lagi. Orang ini adalah pangeran dari negeri seberang. Apa kau bilang? Pangeran, Pangeran. Buka matamu, Pangeran. Syukurlah. Nah, sampai di sini semua masih wajar. Seru juga kan menikmati cerita dongeng secara langsung. Pangeran, aku ingin bertemu. Benar. Kamu mau jadi manusia? Iya, mau. Bisa saja. Tapi kamu harus tukar siripmu sebagai penggantinya. Baru aku akan memberikan obat untuk menumbuhkan kaki manusia. Benarkah? Terima kasih. Tapi, dengar baik-baik. Bangsa duyung seperti kalian setidaknya bisa hidup sampai 300 tahun. Tapi kalau kamu memilih jadi manusia, sebaliknya umurmu akan semakin pendek. Tidak masalah. Apa? Andai umurku hanya 80 tahun, setidaknya aku bisa terus bersama orang itu. Tapi ingat, kalau kamu tidak bisa menikah dengan manusia itu, kamu sendiri akan tenggelam ke dalam lautan. Aku tidak peduli soal itu. Tolong berikan obatnya sekarang juga. Baiklah, kalau kamu memang begitu menginginkannya, serahkan juga suara indah. Aku sendiri tidak suka mendengar suaraku yang sudah serak dan tua begini. Karena itu, aku ingin memiliki suara yang indah seperti suaramu. Tapi Mau atau tidak? Kalau tidak mau, aku tidak akan memberi obat itu. Perjanjian di awal tadi hanya tukar kaki, kan? Apa tidak kasihan padanya? Pokoknya tidak lebih. Cukup tukar kaki. Apa-apaan ini? Siapa kamu? Kalau tidak mau, ya sudah. Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu. Mesin penukar barang dengan barang. Barter, barter. Putri Duyung, kira-kira kamu punya barang yang mau ditukar tidak? apa ya? Kalau jepit rambut bintang laut ini bagaimana? Apa itu?
yang benar saja. Masa obat yang berharga ditukar dengan jepit rambut murahan? Pokoknya aku tidak mau. Barter. Apanya yang berharga? Sebenarnya obat itu tidak sulit untuk membuatnya lagi, kan? Apa boleh buat? Barter. Asal menggunakan mesin penukar barang dengan barang ini, benda apapun yang kita inginkan pasti berhasil ditukar. Terima kasih ya, penyihir laut. Apa gunanya ini untukku? Terima kasih banyak ya, gurita biru. Gurita biru. Ini pertama kalinya aku dipanggil gurita. Padahal aku ini kan robot kucing. Robot, kucing. Terlalu rumit kalau dijelaskan. Aku Doraemon. Pokoknya kalau kamu punya masalah, jangan ragu-ragu, katakan saja. Terima Sepertinya enak. Jangan-jangan kalau aku yang minum. Pasti kakiku jadi bertambah panjang. Bagaimana? Bagaimana ya? Kaki, berubah jadi kaki. Berhasil. Bagaimana? Iya, kakiku indah sekali. Siapa itu yang di sana? Oh, itu seperti suara pangeran. Hei, di sebelah sini. Hah? Ada rakun biru. Oh. Aku bukan rakun. Kau pasti monster. Jangan bergerak. Bukan. Aku ini tidak bermaksud jahat. Tapi ada perempuan yang butuh bantuan di sana. Perempuan? Hah? Kamu? Apa yang telah terjadi padamu? Pangeran. Cantik sekali. Jatuh cinta deh. Ayo, kita lanjutkan. Pangeran, ayo ke sini. Tunggu aku. Tugasku selesai sampai di sini. Tidak salah lagi, dengan begini pasti happy ending. Baiklah. Kemudian Putri Duyung pun tenggelam dalam lautan dan hilang selamanya. Kok sama sekali tidak berubah? Kenapa begini? Padahal seharusnya dia sudah hidup bahagia. Aku akan perbaiki lagi. Apa katamu? Pangeran sudah ditunangkan dengan putri dari kerajaan negara lain. Tapi, kenapa kamu tidak bilang saja yang menyelamatkan dia dari badai adalah kamu? Soalnya... Tidak ada alasan lagi. Kamu harus sampaikan semuanya sendiri. Kita mau kemana? Pokoknya kita harus temui pangeran sekarang juga. Hutang nyawa, balas budi. Dengar, yang sudah menyelamatkan nyawa Anda adalah Putri Duyung ini. Tapi... Ingat malam badai itu, saat kapal Anda akhirnya tenggelam. Anda pikir kenapa Anda bisa selamat malam itu? Benarkah itu? Kamu juga bicara dong, ayo bilang. Itu... Bukan hanya itu, perempuan ini sebenarnya bisa hidup sampai 300 tahun sebagai Putri Duyung. Tapi demi menjadi manusia, dia korbankan lebih dari separuh umurnya. Benarkah semua itu? Kamu jangan berbohong pada diri sendiri. Katakan bahwa kamu yang sebenarnya menolong pangeran. Pangeran, aku ini... Mau apa kamu? Itu tidak benar. Karena akulah orang yang telah menolong pangeran waktu itu. Setelah kembali, keadaan pangeran sangat lemah. Aku yang merawatnya. Aku yang hangatkan tubuhnya dengan sup. Jadi yang menolong pangeran adalah aku. Itu tidak benar. Benar. Cepat usir rakun pembohong ini dari sini. Aku ini bukan rakun. Aku tidak bohong. Aku lihat Putri Duyung yang menyelamatkan pangeran. Hentikan. Sudah hentikan. Tapi itu bisa gawat tahu. Nanti kamu tenggelam di laut. Dan besok akan menangis lagi. Doraemon. Dan pasti aku lagi yang dimarahi. Karena ada orang lain yang aku sukai. Kamu bilang apa? Selain sang pangeran, ada orang lain yang aku suka. Tunggu, mungkin ini bagus juga.
Mungkinkah ini yang disebut happy ending alternatif? Benar, mungkin ini jalan yang terbaik. Walau tidak hidup bersama pangeran, tapi Putri Duyung hidup dengan laki-laki yang dicintainya. Yang penting, akhirnya dia tidak mati karena tenggelam. Dan besokku tidak menangis lagi. Ini happy ending. Orang itu adalah orang yang selalu menolongku setiap aku kesusahan. Oh begitu. Jadi ada yang seperti itu ya? Aku bisa mendapatkan sepasang kaki ini juga berkat bantuan orang itu. Hanya orang itu sangat disayangkan dia adalah gurita biru. Gurita biru, jangan-jangan. Doraemon, menikahlah denganku. Tolong, jangan menolak. Tapi tidak ada salahnya kalau aku menikah dengan perempuan cantik. Tidak boleh. Aku ini adalah robot kucing. Apa kamu tidak suka padaku? Tidak, bukan begitu. Kalau kamu membenciku, lebih baik aku mati sekarang juga. Jangan. Lepaskan. Jangan, kamu harus hidup bahagia dengan pangeran. Tapi aku tidak mau. Yang aku suka adalah Doraemon. Kenapa kamu terus memaksa? Kenapa kamu terus memaksa aku untuk menikah dengan pangeran? Sebaiknya aku lakukan sesuatu pada pangeran itu. Kembali ke awal, saat Putri Duyung menyelamatkan pangeran dari badai di malam hari. Nah, ini dia. Pangeran, bersama kamu pangeran. Kucing pemanggil tamu. Apa? Siapa yang telah menyelamatkan aku? Itu adalah aku. Tuan Putri dari negeri seberang tidak akan punya bukti lagi. Kemudian setelah nanti Putri Duyung bertemu dengan pangeran itu, Akhirnya aku mendapatkannya. oke, berhenti. Mulai. Pangeran, Ah? di malam badai waktu itu Orang yang menyelamatkan pangeran. adalah aku. Ah? Benarkah itu? Saat itu, jadi yang telah menyelamatkan nyawaku adalah kamu. Pangeran, Menikahlah denganku. baiklah. Melelahkan sekali. Tapi tidak salah lagi kali ini pasti happy ending. Besoko. Apa? Mau baca buku cerita lagi? Tidak mau. Kali ini ceritanya berbeda loh. Masa sih? Iya, aku bacakan ya. Dengan Doraemon tidak seru, maunya sama kakak Nobita. Begitu. Hah? Aku tidak mau ah. Tidak apa-apa kok. Kali ini Besoko pasti suka akhir ceritanya. Ya sudah deh, apa boleh buat. Dengar ya, ini kan hanya cerita dongeng saja, jadi kamu jangan menangis. Tidak akan. Benar ya? Benar. Baiklah. Akhirnya Putri Duyung datang, memohon pada penyihir laut demi mendapatkan sepasang kaki manusia. Kok jadi begini? Kemudian, akhirnya Putri Duyung menikah dengan pangeran yang telah dia selamatkan. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Kok jadi begini? Kok sekarang ceritanya berbeda dengan yang dulu aku tahu ya? Ya sudah, yang penting akhir ceritanya tidak sedih kan? Kenapa? Akhirnya Putri Duyung ini kan hidupnya bahagia. Kenapa sedih? Lebih suka cerita yang akhirnya tenggelam. Aduh, lagi-lagi dibuat nangis. Katanya tidak akan menangis. Tadi ceritanya tidak gitu. Tapi yang tertulis memang begini. Malah Nobita yang akhirnya tidak dapat happy ending ya. Buku si anjing nakal.
Berhenti, berhenti. Anjing pintar, kerja bagus. Hebat sekali. Anjing polisi itu memang cerdasnya luar biasa ya. Tapi anjing itu memang binatang cerdas loh. Kalau cuma begitu sih, Ciru-Ciru juga bisa. Tapi Ciru-Ciru itu kan kucing. Nobita, jangan samakan kucingku dengan yang lain ya. Suneo sayang, ini Mama bawakan buah-buahan buat kamu dan teman-teman. Wah, Mama tepat waktu. Ini Oh iya, Ma. Ceritakan tentang Ciru-Ciru dong, Ma. Nobita dan Giant juga mau tahu. Oh, boleh saja. Ciru-Ciru pernah menemukan berlian tante yang hilang. Padahal kami semua sudah putus asa mencarinya. Iya kan, Ciru-Ciru yang pintar dan manis? Silakan nikmati buahnya. Bagaimana? Hebat kan? Kalian pasti juga mau punya kucing jenius itu kan? Kalau cuma begitu si Muku juga bisa. Oh, Muku si anjing tua itu maksudmu? Kalau begitu coba buktikan. Baiklah, akan kubuktikan. Jangan terkejut ya. Ayo cepat mulai. Pertama-tama, salam. Ayo salam. Begini. Anjing payah. Kamu di mana? Ayo cepat jawab, di mana? Hah? Di burung kenariku lepas dari kandangnya. Serahkan saja padaku. Kejadian seperti ini adalah tugas Muku. Aku akan perintahkan dia untuk mencari Pi. Ayo Shizuka, dekatkan kandangnya biar diendus Muku. Iya. Wah, dia sudah tahu. Ayo berangkat. Untung saja ya Shizuka. Iya. Bagus Muku. Ayo terus begitu. Temukan di mana Pi. Ayo cepat. Sekitar sini. Ayo. Pi, aku datang. Shizuka. Muku. Kamu malah main-main. Giant sudah jauh. Bobo. Mulai sekarang kamu bukan anjingku lagi. Terserah mau tinggal di mana. Begitu ceritanya. Giant pulang tanpa Muku. Aku ingin menjadikan Muku dan Giant akur seperti dulu lagi. Ada alatnya tidak? Pakai apa ya? Ini bukan. Hidung tempel penggali. Kalau pakai ini, anjing tipe apapun pasti bisa menggali harta karun yang terpendam. Kalau Muku bisa menemukan harta karun, Giant pasti akan menerima Muku kembali. Untung saja. Yuk. Aku tempelkan ya. Kok hilang? Hidungnya sudah menyatu, tidak akan lepas. Ayo kita cari harta karunnya. Oh, hanya 10 yen. Ini termasuk harta karun. Ya, untuk permulaan lumayan juga sih. Ayo, sekarang kita ke rumah Giant. Mau apa kalian? Giant, kesini sebentar deh. Muku ini sebenarnya anjing yang sangat berbakat loh. Nggak ada hubungannya denganku. Tunggu dulu. Sekarang Muku sudah bisa mencari harta karun sendiri loh. Kalau tidak percaya, ayo kita buktikan sekarang. Nggak peduli. Ini termasuk harta karun juga. Baiklah. Doraemon, alatnya tidak sedang rusak kan? Aku yakin alatnya baik-baik saja. Kita coba saja lagi di tempat yang lain. Kali ini pasti harta karun sungguhan. Ini. Untuk apa keramik dengan ukiran kerang seperti ini? Lagi-lagi Muku mencari harta karun yang aneh. Permisi. Boleh aku lihat kalian menemukan apa? Ini. Wah, ini kan keramik dengan ukiran kerang bersejarah yang asli. Kalian dapat dari mana? Wah,
lagi yang lain. Jadi anjing ini punya bakat khusus untuk mencari artefak. Aku harus adopsi. Adopsi? Kalau boleh, izinkanlah aku untuk mengadopsi Muku. Aku berencana untuk melakukan petualangan di Amerika untuk mencari artefak bersamanya. Mungkin sampai beberapa tahun, tapi aku juga tidak yakin. Tapi kalau bersamanya, aku yakin pasti berhasil. Maaf ya, Pak, tapi saya rasa... Nggak apa-apa. Kamu, apa kamu mengerti apa yang baru saja kamu katakan? Mungkin selamanya kamu tidak bisa bertemu denganku lagi. Kamu tidak serius, kan? Aku nggak apa-apa. Kalau begitu terima kasih ya. Aku berangkat besok. Ini aku tinggalkan catatan dan alamatku. Silahkan kalau kalian mau mengantar kami. Kalau begitu aku langsung permisi ya. Aku harus persiapkan barang-barangku. Oh, Takeshi, benar kamu tidak mau menghentikannya. Takeshi, tunggu! Jaga kesehatanmu ya. Di sana jangan makan sembarangan. Ayo Muku. Kalau tidak berangkat sekarang nanti ketinggalan pesawat. Apa ini? Takeshi, kamu masih ingat dengan mainan ini? Pilih keputusan yang benar. Takeshi, mau ke mana? Dia sudah ketemu. Aku menemukannya di dekat warung yakiniku kemarin itu loh. Jadi, Muku? Iya, sebenarnya kemarin Muku benar. Kita harus segera memberitahukan ke Giant. Iya, kita harus cepat ke rumahnya sekarang. Ayo Doraemon. Iya. Dia sudah ketemu loh. Kemarin itu ternyata benar. Ada di dekat warung Yakitori. Paman itu naik taksi warna kuning, Giant. Hati-hati ya. Pak, sepertinya ada yang sedang menyusul. Taksi di depan! Tolong berhenti! Tolong berhenti! Pak sopir, tolong berhenti. Baik. Paman, tunggu sebentar. Muku. Dia adalah sahabat sejatiku. Aku mengerti. Akan aku kembalikan padamu. Paman bersedia. Terima kasih banyak, Paman. Kita pulang yuk. Bagaimanapun juga mereka saling menyayangi. Nobita,
Ayo kita pulang. Kobita robot wa hatarakimono. Nobita! Apa, Bu? Kok malah tanya apa sih? Lagi-lagi kamu hanya tidur seharian. Kalau tidur terus nanti malam nggak bisa tidur. Tidur siang itu kan beda, Bu. Bisa tidur siang lama itu kelebihanku. Kalau aku sedang ingin tidur, aku bisa tidur kapanpun, dimanapun, tinggal menutup mata. 1, 2, 3. Nobita! Kamu sudah kerjakan PR belum? Baik, Bu. Kerjakan sekarang. Iya, Bu. Aduh, Aku pulang. selamat datang. Kok kamu lesu sedang memikirkan apa? Kakek pembuat sepatu dalam dongeng itu hidupnya enak ya. Kakeknya siapa? Oh iya, kamu punya alat seperti itu tidak? Kakek penjual sepatu jatuh sakit. Karena itu, dia jadi tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Kemudian para manusia mini yang tahu hal itu berkumpul dan membantu membuatkan sepatunya. Oh, jadi begitu. Ada dongeng yang seperti itu. Bagus kan? Apa tidak ada alat yang bisa menggantikan pekerjaan orang lain selagi orang itu tertidur? Ada kok. Ada ya? Kalau memang begitu, pasti alat itu bagus. Kamu bilang ada? Ada. Menurutku alat yang satu ini pasti cocok untuk kamu. Wah, salah. Aduh, mana ya? Kotak manusia mini. Kalau sebelum tidur kamu berpesan pada kotak ini, robot-robot kecil di sini akan menggantikan pekerjaanmu. Hebat! Asik! Ini baru alat yang cocok denganku. Mula-mula, ayo bantu aku kerjakan PR. Nobita, ini bukan alat untuk membantu membuat PR, tahu? Tapi Doraemon, siapa yang tahu kalau alat ini bisa membantu mengerjakan apa saja? Pasti bisa dong, itu kan alat ajaibku. Kalau begitu boleh dong, pertama-tama aku coba. Boleh saja. Kalau begitu minta kerjakan PR-nya nanti saja. Ibu, ada sesuatu yang bisa aku bantu tidak? Sekarang sedang tidak ada. Biasanya kalau ibu minta bantuan kamu, malah lama. Kok ibu bicaranya begitu sih? Sudah, jangan dipikirkan. Kali ini aku akan lakukan dengan benar kok, Bu. Begitu ya. Baiklah. Tolong bantu aku bersihkan sepatu. Memangnya kamu ini mau tidur di mana, Nobita? Tenang saja, tenang. 1, 2, 3. Ini baru namanya bakat alam yang luar biasa. Nobita! Nobita!
Sudah selesai. Coba lihat. Wah! Wah, semuanya bersih sekali. Seperti sepatu yang baru dibeli ya. Siapa dulu dong? Ini alat yang luar biasa, Doraemon. Sudah aku bilang pekerjaan apapun pasti bisa. Oke, ayo kita coba lagi. Oke. Shizuka. Iya. Nobita. Shizuka, ada pekerjaan yang berat tidak? Pekerjaan? Sebenarnya ada satu sih yang berat. Mencabut rumput-rumput ini melelahkan. Coba ada yang membantu aku. Serahkan padaku. Sekarang tinggalkan saja, sementara kamu istirahat dulu di dalam ya. Tapi ini banyak loh. Tidak apa-apa, tenang. Iya, tapi jangan memaksakan diri. Persiapan selesai. 1, 2, 3. Nobita, Doraemon, maaf merepotkan. Kubuatkan es teh. Sudah selesai. Hei, ayo kita ke tempat lain. Masih lama ya? Iya, tunggu sebentar. Ini tidak bisa buru-buru. Suneo, Mobilnya mogok ya? Jangan berisik ah, aku sedang tidak ingin diganggu. mau aku perbaiki tidak? Hah? Bicara apa kamu? Memangnya kamu tahu tentang mesin mobil? Memperbaiki sambil tidur aku juga bisa. Oh. 1, 2, 3. Sudah benar. Hah? Ini mustahil. Ini sih soal kecil. Kamu memang jenius. Apa boleh buat deh. Kali ini terima kasih banyak ya Nobita. Hei Nobita, kamu mengerti mesin. Kamu hebat. Tolong perbaiki mesin cuci di rumahku juga ya. Aku juga minta tolong dong. Aku juga. Boleh, boleh. Semua serahkan saja pada aku. Sebaiknya kamu hentikan. Nanti malam kamu tidak bisa tidur loh. Tidak masalah. Aku bisa tidur semauku kok. Ayo kita bereskan semua masalah kalian. Akhirnya selesai juga. Aku pulang. Kenapa terlambat sekali sih? Kamu kemana saja? Hari ini aku banyak membantu orang, Bu. Ya sudah, sekarang cepat makan malam dan mandi. PR-nya sudah dikerjakan belum? Tenang saja, Bu. Aku mau tidur duluan ya, Nobita. Lampunya aku matikan. Iya. Nah, tolong kerjakan PR ya. Beres deh. 1, 2, 3. Loh, tidak bisa tidur. 1, 2, 3. Hah? 1, 2, 3. Tidak bisa. Kenapa ini? Kenapa aku tidak bisa tidur? Bagaimana nih? PR-ku kan belum selesai. Ternyata begitu rencana kamu. Doraemon,
Bukan, itu. Makanya tadi aku bilang sebaiknya jangan kan? Kamu kebanyakan tidur siang tadi. Ya, sudahlah. Yang penting kamu semangat. Selama kamu tidak tidur, robotnya tidak akan keluar. Akhirnya aku kerjakan sendiri juga deh.